Selamat pagi para saudara-saudaraku, khususnya yang ada di Sumatera dan terkhusus lagi yang ada di Tulungagung Barat. Saya di sini menanam pohon alpukat itu seluas 1 hektar dan saya ingin berbagi tips atau cara agar pohon itu cepat besar, kekar, dan terhindar dari penyakit seperti penyakit jamur akar putih, itu yang penyakit yang fatal, sama penggerek batang atau penyakit yang hewannya tersebut itu menyuntikkan atau menaruh telurnya itu di dalam batang pohon alpukat tersebut. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara pemangkasan atau pembuangan ranting-ranting yang tidak berguna atau yang ranting-ranting itu hanya memakan gizinya saja dan nantinya tidak berguna. Kalau di pohon jeruk itu namanya batang air. Nah, itu. Jadi batang tersebut itu lebih panjang daripada cabang tersebut itu lebih panjang daripada batang aslinya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara pemangkasan dan seperti apa batang-batang tersebut yang tidak berguna. Saya akan mempraktekkan atau menunjukkan caranya memangkas ranting-ranting yang tidak berguna. Nah, ini 1 tahun 1 bulan udah sebesar seperti ini ya, nggak cakep. Nah, pertama lihat dulu dari sini. Nah, ini batang tidak berguna walaupun sebesar ini, tapi ada yang lebih besar dan ini pertumbuhannya jelek, dia ke bawah. Ini kita potong. Nah, yang ini juga kita potong, jangan ragu-ragu. Nah, ini yang dari ini batang yang gede ini besar. Batang besar ini dibiarin. Nah, ini tumbuhnya di bawah. Nah, tumbuhnya di bawah. Tumbuhnya di bawah kita pangkas. Nah, seperti itu. Ini juga tumbuhnya di bawah, dari bawah tuh. Nah, kita pangkas. Nah, seperti itu. Ini dari samping jangan, karena ini bagus. Kita ambil yang dari samping ini kita biarkan walaupun udah ada yang besar. Nah, kita pangkas yang kecil. Nih, ini kita pangkas. Kita pangkas ini kita pangkas. Nah, tujuannya kita pangkas yang ini dari batang besar ini. Nah, supaya kalau kita tidak pangkas yang di bawahnya sini, nanti dia akan turun ke bawah, anginnya terlalu kencang. Dia akan turun ke bawah. Jadi kalau dia turun ke bawah jadinya seperti ini. Ini jeleknya itu karena dia turun ke bawah, karena ini nggak dibuang. Kalau ini dibuang nanti dia naik. Kita buang. Nah, ini namanya batang air. Dia akan menyalip yang besar. Ini namanya tunas air. Batang yang asli dari sini ini nanti kalah sama yang ini. Yang asli ini kalah sama yang ini, dan dia akan turun ke bawah karena dia tumbuhnya di bawah. Makanya itu kita buang. Nah, ini kita buang. Kecil seperti ini kita buang karena dia tumbuhnya di belakang sini. Nanti kalau dibiarin dia akan turun seperti ini kalau udah besar. Nah, itu ini kita buang. Kecil-kecil ini kita buang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang turun, yang dari bawah kita buang supaya dia naik ke atas. Nah, kapan kita nanti membiarkan yang tumbuh dari bawah itu kita biarkan? Kalau sudah seperti ini,
kalau sudah seperti ini besar dari sini, saya biarkan yang ini batang yang asli adalah yang kecil ini, dan yang besar ini adalah batang yang tumbuh dari bawah. Kenapa saya biarkan? Karena dia sudah mampu menopang, jadi dia tidak seperti ini. Kalau dia sudah mampu menopang ke atas, nanti yang sini dibiarkan, karena dia nggak akan jatuh ke bawah kayak gini. Bahasa Jawanya nggak akan gelembreh. Nah, ini kenapa saya buang? Karena ini jeleknya dia ke bawah, ini ke bawah. Nah, kalau yang ini nggak jelek karena dia ke atas. Tuh. Nah, buang. Jangan ragu, ini kita buang. Ini saya biarkan karena dari samping. Nah, yang dari sini tuh, nah, kita buang dulu nih. Nah, kita buang, biar nggak menghalangi ya. Nah, ini saya biarkan karena ini udah ke atas, dari sini udah ke atas dia. Set. Kalau ini ke bawah ya ini saya buang karena jelek nantinya. Karena ini udah ke atas, makanya ini saya biarkan. Kita buang yang dari tengah sini. Nah, ini saya buang dulu daunnya biar kelihatan. Nah, ini kalau dibiarin ini jelek, ini ke bawah. Nah, kata ini, makanya kita buang. Nah, kita buang karena kecil, kita buang. Kecil-kecil ini kita buang. Karena dia cuma memakan nutrisinya aja. Nanti nggak berguna apa-apa, juga tidak kekar. Nah, ini kita biarkan yang dari bawah ini karena dia udah ke atas dan udah ke dalam. Nanti kalau udah ke dalam kayak gini, dia besar nanti akan seperti ini. Nah, nggak terlalu ke bawah. Nah, ini yang tumbuhnya nyamping juga seperti ini. Nyamping ini karena tadi di sini ada tumbuhan, dia mau menerobos cahaya matahari. Nah, ini kita buang aja. Nah, kita buang dari bawah, kita buang. Nah, seperti itu. Jangan takut, nanti jadinya bagus. Karena saya melakukan seperti ini setiap 3 bulan sekali. Ini dari bawah. Nah, dari bawah udah ke samping, ini yang buang yang dari bawah aja. Nah, ini yang dibuang juga dari bawah aja. Nah, di bawah aja ya kan? Ini nah, kalau kelihatan, kalau dilihat emang bagus, tapi nanti percuma. Nah, gitu. Gak apa-apa kita buang-buang dulu, gak apa-apa, karena nggak guna. Tuh. Ini juga dia ke bawah, ini nggak guna, kita buang. Nah, ini besar, ini naik ke atas, ini nggak usah dibuang karena nggak bisa nurunin yang ini, nggak sampai nurunin ini, nggak apa-apa. Nah, kita pilih aja yang ini biar nggak sampai turun, kita buang yang bawah. Nah, yang bawah kita buang, yang ini biarin. Nah, ini yang di ujung ini ada kecil satu, tuh kelihatan kan? Nah, ini yang membuat nanti turun, kita buang. Ini juga kita buang. Nah, seperti itu. Ini biar nggak turun dulu, ini kita buang. Nah, ini yang namanya ini batang asli, cabang dari sini, cabang dari dalam. Nah, ke sini, kan. Terus dia turunnya nanti ini kalau dibiarin, ini udah hampir sama, udah melebihi batang yang asli, cabang yang ini. Ini nanti positif turun kayak gini. Nah, biar nggak turun kayak gitu kita buang. Biar sinar mataharinya nggak kehalangan, biar ini nanti nggak kecentet, ini kita buang. Tas yang dari bawah pokoknya kita buang. Yang dari bawah dan batangnya itu nggak kuat, nanti kalau dia besar dan menjadikan dia itu turun ke bawah, kita buang kiri-kiri. Sama seperti tadi, kita buang.
setelah kita potong-potong semuanya yang udah ada atau cabang-cabang ranting-ranting yang tidak berguna, sekarang kita mengurangi daunnya. Kenapa kok daunnya itu dikurangin? Karena ini kayaknya udah kurang banget. Itu biar sinar matahari itu langsung kena ke batangnya agar tidak agar tidak terjadi penyakit gitu. Dan batang itu akan kekar dan kuat dan tahan akan penyakit. Jika kita biarkan rimbun tertutup dan rapat, itu akan memudahkan penyakit itu menyerang pohon alpukat kita. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Salam petani muda. Nah, ini adalah yang sudah lama saya buangi ranting-ranting yang tidak berguna dan daun-daunnya. Hasilnya ini sekitar 1 minggu. Nah, dia kelihatan bagus, batangnya kelihatan dan kelihatan kekar. Yang daerah sini belum ya, karena waktu. Nah, ini yang belum seperti ini, dan itu yang udah. Itu nanti 1 bulan sampai 2 bulan nanti udah jadi lebat kayak gini lagi, dan cepat pertumbuhan, dia tumbuh dan daunnya banyak lagi. Kalau sampai-sampai nggak percaya, ini yang udah lama banget ini bekas potong-potongannya masih ada, bekas potong-potongan tuh saya potong-potong. Saya potong dan hasilnya seperti ini. Nah, itu terus tunas semua ini. Nah, karena makanannya itu nggak diserap oleh batang-batang yang tidak berguna, dia terus. Terima kasih, maju terus, jangan pantang semangat. Nah, ini adalah yang terkena jamur akar. Saya sudah menemukan cara dan obatnya, itu sangat efektif. Saya di sini sudah berkorban 15 batang. Terima kasih.